mengarang sesuatunya yang seperti itu. Ini kalau nggak segera ditolong, ini bisa berbahaya. Ini kalau nggak segera ditolong, bisa putus beneran, bisa stop beneran. Pada akhirnya saya end. Saya sempat berpikiran seperti itu. Pada akhirnya saya ketakutan luar biasa, takut berlebihan. Pada akhirnya saya terkurung oleh takut yang berlebihan itu. Harusnya rasa takut itu kita syukuri. Karena rasa takut itu sebenarnya adalah sangat berguna untuk kita. Emosi takut itu adalah sangat berguna untuk kita, yaitu dia adalah alat atau senjata untuk kita bisa bertahan hidup. Tanpa ada rasa takut sama sekali sangat membahayakan diri kita. Karena itu ibarat rem. Kalau kita sama sekali nggak mempunyai rasa takut, yang ada kita taunya ngegas terus tanpa bisa mengerem karena nggak mempunyai rem tersebut. Kita gas terus, berlari kencang terus, pada akhirnya sangat berpotensi kita celaka. Tahu-tahu tabrakan, tahu-tahu jatuh, tahu-tahu pingsan, tahu-tahu terpleset, dan semacamnya itu. Jadi ketika kita masih diberikan rasa takut oleh Allah, harusnya kita sangat bersyukur. Tapi memang bagi para pejuang gangguan asam lambung, umumnya, saya nggak bilang semuanya, ini adalah umumnya saja, itu takutnya berlebihan. Nggak semuanya, tapi umumnya takutnya berlebihan, termasuk diri saya sendiri dulu adalah takutnya sangat berlebihan. Dan takut yang berlebihan itu juga menjadi masalah, itu juga perkara, ataupun itu juga nggak baik untuk kita, ataupun ia juga bisa membahayakan diri kita. Jadi tadi yang sama sekali nggak mempunyai rasa takut juga membahayakan diri kita, yang takut berlebihan juga membahayakan diri kita. Karena takut yang berlebihan itu bisa membuat kita lumpuh. Lumpuh dalam tanda petik, yaitu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gerak sedikit saja kita sudah takut luar biasa. Gini, takut yang berlebihan itu bisa memakan habis waktu yang kita miliki. Jadi kita nggak bisa meraih apa-apa, kita nggak bisa berkarya apa-apa, kita nggak bisa menjangkau apapun, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya karena terkurung oleh rasa takut yang sangat luar biasa ataupun takut yang berlebihan itu tadi. Jadi kita nggak mempunyai pilihan, nggak ada opsi lain kecuali adalah takut kita adalah sedang-sedang saja. Nggak takut-takut banget, nggak juga berani kebablasan. Dan bagi para pejuang gangguan asam lambung, salah satu penyumbang yang membuat kita takut banget, takut berlebihan, yaitu adalah kita mengalami sensasi. Pengalaman pribadi saya adalah seperti itu. Kita mengalami sensasi itu adalah salah satu penyumbang yang besar yang membuat kita takut luar biasa. Ketika kita mengalami sensasi, pola berikutnya yang terjadi kalau saya sendiri dulu adalah saya mengimajinasikan, saya mengarang sesuatu yang menyeramkan. Pola yang terjadi berikutnya adalah saya takut luar biasa, saya takut berlebihan oleh imajinasi saya sendiri. Dan terusnya ketika takut berlebihan, itu pola berikutnya adalah bisa mengganggu pencernaan, bisa juga mengganggu kekebalan tubuh kita. Ketika itu terganggu, pola berikutnya yang terjadi adalah sensasi yang kita alami bisa bertambah, bisa double. Pada akhirnya kita semakin mengimajinasikannya, semakin mengarang yang mengerikan yang lebih besar. Pada akhirnya semakin takut luar biasa. Dan itu muter terus, itu bisa disebut lingkaran setan. Dan kita harus memutus lingkaran itu. Dan cara untuk mengatasi takut yang berlebihan, ya balik-balik lagi kita harus menyembuhkan gangguan asam lambung kita. Karena sensasi terjadi itu berawal dari kita mengalami gangguan asam lambung tersebut. Jadi caranya adalah kita harus menyelesaikan gangguan asam lambung kita. Tapi memang kita nggak bisa hanya mengandalkan itu saja. Karena kalau mengandalkan itu saja itu lama, itu butuh waktu. Sedangkan kita butuh mengendalikan takut yang berlebihan itu sesegera mungkin. Jadi yang itu memang kita lakukan, tapi sembari itu kita menggunakan cara lain. Cara yang lain adalah yaitu kita bisa mengalihkan fokus kita. Yang mulanya pada saat kita mengalami sensasi, fokus kita itu langsung mengimajinasikan, langsung mengarang, membayangkan yang sangat menyeramkan. Itu kita ubah, itu kita ganti, yaitu kita memikirkan sesuatu yang enak-enak, sesuatu yang menyenangkan.
sesuatu yang happy-happy atau sesuatu yang tenang atau sesuatu yang membahagiakan. Sehingga diharapkan adalah pola selanjutnya yang terjadi adalah takut kita nggak akan berlebihan. Karena kita nggak mengimajinasikan sesuatu yang menyeramkan, yang membahayakan. Dan salah satu contohnya misalnya gini, ini kalau pengalaman pribadi saya itu adalah ketika mengalami sensasi jantung berdebar-debar, itu pada saat di awal-awal saya membayangkan bahwa rasanya itu mau copot, rasa jantung itu mau copot, kayak mau putus. Karena memang rasanya pada saat itu sangat luar biasa menurut saya, dan karena memang saya juga belum paham, jadi saya mengimajinasikan, saya mengarang sesuatunya yang seperti itu. Ini kalau nggak segera ditolong ini bisa berbahaya, ini kalau nggak segera ditolong bisa putus beneran, bisa stop beneran. Pada akhirnya saya saya sempat berpikiran seperti itu. Pada akhirnya saya ketakutan luar biasa, takut berlebihan. Pada akhirnya saya terkurung oleh takut yang berlebihan itu. Jadi ketika kita mengalami sensasi, misal jantung berdebar-debar itu tadi, jangan mengimajinasikan seperti itu, jangan mengarah yang seperti itu, tapi kita ganti dengan sesuatu yang tenang-tenang, yang santai-santai, yang enak-enak, yang happy-happy. Dan memang untuk seperti itu nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Ya karena memang kita berangkat dari rasa sakit, kita berangkat dari sebuah sensasi yang nggak nyaman. Terus kita dipaksa untuk berpikir yang happy, untuk memikirkan yang enak-enak, yang santai-santai, yaitu nggak mudah. Tapi nggak sulit juga, hanya saja butuh waktu, butuh mengulang-ulang. Berbeda cerita ketika kita berangkat dari rasa happy, rasa nyaman, rasa bahagia, dipaksa untuk memikirkan yang happy, ya akan sangat mudah kita lakukan. Tapi kondisi kita adalah kita berangkat dari rasa sakit, rasa nggak nyaman, dan dipaksa harus memikirkan yang happy. Itu nggak mudah, tapi juga nggak sulit. Dan memang kita harus melakukan itu. Walaupun nggak mudah, tapi juga nggak sulit. Kita hanya butuh mengulang-ulang. Insya Allah ketika kita mengulang-ulang, pada akhirnya kita mudah melakukannya. Dan juga tentunya harus kita modali dengan pemahaman yang cukup. Kita harus memahami kenapa sensasi ini terjadi, asal mula sensasi ini dari mana. Kenapa bisa terjadi sensasi nafas pendek, kenapa bisa terjadi nyeri ulu hati, kenapa bisa terjadi keliengan, kenapa bisa terjadi pusing. Dan semuanya itu benar-benar kita pahami. Pada saat kita sudah paham, itu kita jadikan modal untuk mengalihkan fokus kita. Itu akan sangat mudah ketika kita benar-benar paham. Karena kita sudah tahu, kita sudah paham, maka untuk mengalihkan fokus, untuk agar supaya tidak mengimajinasikan itu mudah. Jadi ketika kita sudah paham, ya otomatis juga kita nggak akan mengimajinasikannya secara berlebihan. Pada akhirnya setelah itu bisa kita lakukan, tentunya takutnya nggak akan berlebihan lagi, takutnya akan biasa-biasa saja. Jadi untuk mengatasi rasa takut, balik lagi ujungnya yang pertama, kita harus menyelesaikan gangguan asam lambung kita. Sembari itu kita harus menggunakan cara lain juga, yaitu adalah kita mengalihkan fokus kita mengalihkan agar supaya tidak mengimajinasikan dengan modal, yaitu adalah kita harus memahami asal usulnya, kenapa bisa terjadi asam lambung, kenapa bisa terjadi sensasi ini itu. Pokoknya semuanya kita pahami. Jika kita sudah tahu semua itu, kita akan tenang. Seenggaknya kita nggak akan mengimajinasikannya secara berlebih-lebihan. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang masih kesulitan mengatasi takut yang berlebihan, teman-teman bisa mencoba cara yang saya ceritakan ini tadi. Saya kira itu. Selain satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.